Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah minggu pertama bulan kebangsaan hari ini dengan tema berdoa dan berbakti bagi bangsa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak persoalan yang marak di tengah masyarakat dan bangsa kita masa kini. Kesulitan ekonomi, kemiskinan, stunting, keterbelakangan pendidikan, korupsi, kerusakan infrastruktur baik di sekolah, jembatan, dan jalan. Juga bencana alam, generasi muda yang hancur, banyak kasus HIV/AIDS, nilai rupiah yang melemah. Kini timbul pertanyaan bagi kita. Apakah kita peka dan prihatin? Atau malas tahu? Atau mengeluh dan marah? Atau kita menangis dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan membawa persoalan bangsa kita di kehadapannya? Pilihan kini ada pada kita. Di minggu pertama bulan kebangsaan ini, kita akan sama-sama belajar dari sikap Nehemia terhadap keterpurukan bangsanya dengan berdoa. Mari sambil berdiri dan menyembah Allah yang selalu menyambut anak-anaknya yang datang berdoa dan memohon kepadanya. Kita menyanyi dari NKB nomor 140 bait 1 dan 2. Bila ku berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nats yang membimbing kita dalam ibadah hari ini terpilih dari kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7.
Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Allah yang maha murah dan maha kasih, kami menaikkan puji syukur, terima kasih, hormat, sembah kami kepadamu, Bapa di surga. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Baik itu dalam dosa, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, yang selalu menyakiti hati manis-Mu dan hati sesama kami ya Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, pengampunan dari-Mu, agar kami anak-anak-Mu boleh layak datang kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan
Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah berita anugerah Allah bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dari Allah, hendaknya senantiasa hidup menurut firman-Nya. Mari berdiri, kita mengangkat puji-pujian bagi Tuhan. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan menurut Mazmur 67 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca bagian kalimat yang tercetak keluar. Jemaat Tuhan membaca bagian kalimat yang tercetak ke dalam. Ajakan bersyukur atas berkat Tuhan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah. Tanah memberi hasilnya. Kiranya Allah tetap memberkati kita. Serta anak dan roh
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah, dan firman yang akan kita baca pada minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Karena itu Bapa, tolong kami semua agar kami mampu untuk menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Amelia, yang telah Bapa persiapkan bagi kami. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita dan kami dapat melakukan dalam kehidupan yang masih Engkau berikan ini. Terima kasih Bapa di sorga, tolong kami semua Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami boleh berdoa dan memohon kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita berdiri. Kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa.
Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat ada dalam persekutuan ibadah saat ini. Kita bersyukur dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita boleh memasuki bulan Agustus. Tepatnya kita ada di tanggal 2 di minggu pertama. Dan bulan Agustus ditetapkan oleh Majelis Sinode sebagai bulan kebangsaan. Karena di bulan ini kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang sudah sampai di usia 81 tahun. Sebuah perjalanan waktu yang cukup panjang, yang tentu saja tidak bebas dari pergumulan dan persoalan. Sebagaimana yang disampaikan dan digambarkan di awal liturgi kita tadi, ya, ekonomi yang sulit, ada kemiskinan, stunting, ya, soal pendidikan, korupsi yang terus terjadi, kerusakan infrastruktur, bencana alam, generasi muda yang hancur, HIV/AIDS, dan penyakit sosial masyarakat lainnya. Ya, ada banyak saya kira, judol, pinjol, prostitusi online, termasuk di dalamnya kerusakan mental kita hari ini. Terhadap semua kondisi ini kita dipanggil sebagai gereja untuk memaknai bulan kebangsaan. Apa yang perlu dan harus kita lakukan? Bapak, Mama, saudara-saudara, teks kita Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 mengantar dan menolong kita untuk melihat apa yang perlu dan harus kita lakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa ini untuk menggumuli setiap persoalan yang sementara terjadi. Nehemia adalah orang Yahudi yang ikut terbuang ke Babel, Bapak, Mama, saudara-saudara. Itu artinya ia hidup pada masa pembuangan.
Bangsa Yehuda telah dihancurkan oleh Babel. Yerusalem dibakar, tembok kota diruntuhkan dan bait Allah dihancurkan. Sebuah kondisi yang sangat tidak baik. Kemudian Babel dikalahkan oleh Persia. Raja Persia memberikan izin kepada orang Yahudi kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota dan bait Allah. Namun pembangunan itu mendapat perlawanan dari bangsa-bangsa sekitar. Mereka mengirim surat kepada Raja Persia sehingga pembangunan dihentikan. Tentang hal ini kita bisa baca di kitab Esra pasal 4 ayat 7 sampai 23. Jadi Nehemia ada di dalam kondisi dan situasi yang demikian. Pak Mama, saudara-saudara, pada saat itu Nehemia berada di Puri Susan. Ya, catatan di ayat yang pertama, ia menjadi orang kepercayaan Raja Persia untuk mengurus minuman raja. Sebagai juru minuman, dia bertugas mencicipi minuman raja untuk memastikan bahwa minuman itu tidak beracun dan aman bagi raja. Juru minuman itu sebuah posisi penting karena ia menentukan hidup dan keselamatan seorang raja. Bayangkan kalau dia tidak perhatikan dengan baik minuman raja, kalau ada yang punya niat jahat dan taruh racun di situ, selesai. Karena itu posisi Nehemia sangat penting bagi keselamatan raja. Posisi Nehemia adalah posisi yang diinginkan banyak orang, terutama di kalangan orang-orang muda. Sebab posisi itu membuat Nehemia berada dalam lingkungan istana raja, hidup nyaman dan bahagia. Siapa yang tidak menginginkan ini? Kalau ada sayembara, pasti orang baku rampas untuk jadi juru minum raja. Tetapi kenyamanan tidak membuat Nehemia melupakan bangsanya. Bangsa yang sementara ada dalam pergumulan dan persoalan yang begitu sulit dan berat. Sehingga ketika mendengar berita dari Hanani bahwa tembok kota Yerusalem telah runtuh, pintu-pintu gerbangnya terbakar, hatinya remuk. Ia menangisi Yerusalem, kota Tuhan yang rusak. Ini bukan sekadar simpati. Ini duka sejati. Hati Nehemia sedih. Ia tidak sekedar meratap. Catatan Alkitab mengatakan kepada kita, ia berdoa dan berpuasa beberapa hari. Bukan main-main, Bapak Mama, saudara-saudara. Kita menemukan di sini ini sekali lagi bukan simpati, tapi rasa duka yang sejati tadi. Betul-betul dia merasakan apa yang dialami bangsanya. Ia berdoa dan berpuasa. Dalam doanya ia mengakui Allah sebagai Tuhan semesta langit yang berkuasa, maha besar dan dahsyat. Allah yang penuh kasih dan setia kepada perjanjiannya dengan umatnya yang diikat oleh kasih setianya. Pak Mama, saudara-saudara, Nehemia hidup di perantauan jauh dari Yerusalem. Tetapi ia merasakan kesulitan yang dialami bangsanya sebagai kesulitannya sendiri. Inilah hati seorang pemimpin, hati seorang hamba Tuhan. Hati seorang anak bangsa yang tahu dan merasakan pergumulan bangsanya. Ia tidak merasa nyaman ketika umat Tuhan hancur. Mama, saudara-saudara, ini menunjukkan karakter Allah sendiri. Bahwa Allah itu bukan Tuhan yang jauh, yang melihat bencana dari langit dan membiarkan begitu saja umat ada dalam pergumulan yang sulit dan berat. Allah itu, kata pemazmur, dekat pada orang-orang yang remuk hatinya.
Dan lagi Nehemia berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tapi berdoa bagi sesama dan bangsanya. Berdoa dan berbakti bagi bangsa seperti tema renungan kita hari ini. Nehemia benar-benar bergumul dengan kehidupan Israel. Tubuhnya memang ada di istana raja, tapi hatinya ada di Yerusalem. Ia berdoa memohon belas kasihan Allah. Ia mohon telinga Allah mendengar doanya, dan mata Allah melihat kesukaran dan kehancuran Israel. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi situasi sukar dan pergumulan berat seperti Nehemia, mari berdoa kepada Tuhan. Rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Koreksi diri. Mohon ampun dan berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan itu Allah yang besar yang memegang kendali atas hidup kita. Ia memberi kekuatan dalam pergumulan. Dan kita akan diberikan semangat untuk bangkit dari kehancuran. Seburuk apapun kita, Dia tetap mengasihi dan mencintai kita. Amin. Kau Bapak, Mama, saudara-saudara. Amin. Ia ingat perjanjiannya ketika kita taat dan setia kepadanya. Seringkali menghadapi situasi sulit dan pergumulan berat, kita sibuk memikirkan solusi, mencari kekuatan dunia dan lupa bersandar pada kekuatan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara, solusi atas berbagai pergumulan dan persoalan itu penting. Siapa yang ketika dia menghadapi persoalan duduk diam saja, nih mau jadi apa dan jadi sudah? Saya kira tidak. Ketika kita menghadapi persoalan, kita cari solusi, kita cari jalan keluar supaya masalah kita selesai. Kita jalan baik lagi, kita punya hati yang damai. Bapak, Mama, saudara-saudara, apapun itu, ya, solusi atas berbagai pergumulan itu penting dan perlu. Asal saja itu tidak menggeser iman kita untuk bersandar pada Tuhan. Apapun keadaan kita, jangan lupa berseru kepada Tuhan. Jangan lupa panggil nama Tuhan. Mari kita saling dukung dan mendoakan satu sama lain. Berdoalah bagi sesama kita, bagi jemaat, bagi gereja, bagi kota atau tempat di mana Tuhan tempatkan kita, bagi tanah air, bagi masyarakat dan bangsa kita. Saya kira kita tidak bisa menutup mata bahwa memang ada sejumlah persoalan yang terjadi di sekitar kehidupan kita hari ini. Ketika kita jadi orang besar, ketika kita jadi pemimpin, jangan lupa diri, lupa orang lain, apalagi lupa Tuhan. Nehemia termasuk orang besar dalam tanda petik, Bapak, Mama, saudara-saudara. Walaupun tadi dia hanya juru minuman raja, tapi sekali lagi posisi ini penting. Ya. Sehingga ketika orang lain melihat ini orang besar dalam tanda petik, tetapi dia tidak melupakan keadaan bangsanya. Dia tidak malu merendahkan diri dan berdoa untuk bangsa dan tanah airnya. Bapak, Mama, saudara-saudara, memiliki jabatan dan kekuasaan bukan alasan untuk tidak mengandalkan Tuhan. Karena itu biarlah jabatan, kedudukan, kekuasaan dan kemapanan hidup kita yang ada pada kita, kita gunakan sebagai kesempatan untuk menolong orang lain, melayani Tuhan. Nehemia berdoa dan bertindak. Kalau kita baca selanjutnya perikop yang ada, kita akan melihat di situ, Bapak, Mama, saudara-saudara, ia membangun kembali tembok kota Yerusalem dan melakukan reformasi ekonomi. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu masalah utama yang dihadapi umat Israel waktu itu adalah kesenjangan ekonomi. Kemiskinan yang meluas memaksa banyak orang meminjam uang dari orang kaya, dan ketika mereka tidak mampu membayar kembali, mereka menggadaikan semua harta benda untuk melunasi pinjaman itu. Situasi ini semakin memburuk sehingga sebagian penduduk miskin menjual anak perempuan mereka menjadi budak untuk melunasi utang mereka.
Utang menumpuk tanpa sumber pendapatan karena ladang dan kebun anggur mereka telah disita. Banyak orang Yahudi seperti masyarakat kita tidak memiliki cara untuk keluar dari kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan yang mereka alami. Dan Bapak Mama Saudara-saudara, dengan kuasa dan pertolongan Tuhan, Nehemia bertindak memperbaiki keadaan ini setelah mendapat izin dari istana Persia mengunjungi kota Yerusalem, kampung halamannya. Dan setibanya di Yerusalem, para bangsawan dan orang kaya dikumpulkan dan minta orang kaya untuk tebus para budak yang dijual, dan ia sendiri berjanji akan menghapus semua utang orang miskin. Ini bukti Nehemia berdoa dan berbakti. Bapak Mama Saudara-saudara, dia tidak hanya bilang, saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Ini ada viral kalau buka TikTok ketong banyak temukan ini. Ya. Nehemia tidak bilang begitu. Dia berdoa dan bertindak. Dia berjanji menghapus semua hutang orang miskin. Bapak Mama Saudara-saudara, sebagai orang percaya kita yakin bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar untuk kita bisa keluar dari kondisi kita saat ini sesuai janji firman-Nya. Allah selalu memberikan jalan keluar dan membuka jalan baru di saat-saat yang terasa mustahil. Seperti Nehemia, kita tahu bahwa Tuhan selalu setia pada janjinya. Ketika merasa beban begitu berat, Nehemia tidak bergantung pada kekuatan dirinya, tetapi pada janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Saat kita diajak untuk melihat dunia sekitar kita dengan mata hati yang penuh kasih dan kepedulian, Bapak Mama Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yerusalem yang hancur bukan hanya simbol masa lalu, tetapi juga cermin kondisi dunia kita saat ini. Karena itu sebagai gereja, sebagai pribadi, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang telah dimenangkan dan telah ditebus, panggilan kita di bidang hidup kita masing-masing adalah mari memperbaiki kondisi ini dengan cara kita. Kalau kita sebagai majelis jemaat, mari melayani dengan tekun dan setia. Mari memberi teladan hidup yang baik supaya jemaat yang kita layani juga bertumbuh dalam iman, berubah, bertobat ke arah yang lebih baik. Kalau kita sebagai pendidik, mari memberi teladan disiplin, membimbing, berbagi pengetahuan, supaya melalui didikan bimbingan kita melahirkan orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang yang punya karakter baik. Jangan menyusahkan. Hari ini lagi kita buka TikTok, banyak kasus yang sementara terjadi di dunia pendidikan. Ketika kita ada di kantor, mari kita bekerja dengan jujur, dengan bertanggung jawab. Jangan asal pimpinan senang. Tapi apa yang menjadi bagian kita kerjakan dengan baik. Kita menyelesaikan dengan baik. Saya kira itu sumbangsi kita secara tidak langsung bagi perubahan negeri ini. Bangsa dan negara kita yang sudah penuh dengan pergumulan dan persoalan. Kalau kita tidak mampu memberi ini, kita sama dengan menyumbang lagi persoalan-persoalan baru dalam kehidupan kita, tidak akan selesai. Bapak Mama Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan panggil kita untuk terlibat dalam pemulihan jemaat, masyarakat, dan bangsa. Sebuah perubahan besar dapat dimulai dengan doa dan kerendahan hati. Dari hati yang tunduk kepada Tuhan, kita memperoleh kekuatan baru untuk berjuang dan bergerak menanggapi situasi yang terjadi. Kita tidak perlu takut untuk mengambil tanggung jawab dalam memulihkan yang rusak, karena kita melakukannya bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan kuasa Tuhan yang besar. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Ada vokal grup paduan suara?
Sepertinya tidak ada tanda-tanda karena tempatnya kosong. Bapak Mama, saudara-saudara, merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari berdiri dan bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu, kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam segala kehidupan, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahkan
silakan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus buat berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Bahkan di jam sore hari ini Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami, baik itu persepuluhan, baik itu nasyar, syukur, dan persembahan-persembahan lain yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami beri pada sore hari ini Tuhan, boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami semua yang ada pada saat ini, tubuh dan kehidupan kami adalah persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa, ini sembahyang kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat, kita membawa segala ungkapan syukur dan pergumulan kita, termasuk kita berdoa juga bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang Maha Kasih dan Kuasa, yang menuntun kehidupan kami dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kehidupan, bahkan untuk kesempatan bersekutu di rumah Tuhan sore hari ini. Tuhan menuntun dan membawa kami dari rumah tangga kami masing-masing. Kami duduk bersama dalam persekutuan sebagai orang percaya. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menaikkan doa kami. Dan terlebih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hari ini di minggu pertama bulan Agustus, memasuki bulan kebangsaan, kami belajar bersama-sama dari Nehemia. Seorang yang biasa, tapi diberikan kepercayaan yang besar sebagai juru minuman raja. Seorang yang memiliki hati, yang tahu dan sadar akan pergumulan bangsanya. Dan karena itu ketika mendengar kabar buruk tentang kondisi bangsanya, ia tidak berdiam diri, ia tidak acuh tak acuh, ia tidak meremehkan dan mengabaikan situasi itu.
Tapi dia mengambil sikap yang penting dan luar biasa. Dia berdoa dan berpuasa. Sebagai tanda dan bukti dia mencintai bangsanya, mengingat bangsanya yang sementara bergumul dengan pergumulan dan persoalan yang berat. Tidak berhenti sampai di situ, dia bertindak. Dan tindakannya itu sungguh membawa perubahan bagi bangsanya. Kami sadar Tuhan, sekecil apapun tindakan kami untuk kebaikan orang lain, terlebih untuk kebaikan bangsa ini, Tuhan memperhitungkan dan Tuhan memberkati, apalagi itu didahului dengan doa dan puasa. Nehemia menjadi teladan iman bagi kami hari ini. Di tengah-tengah kondisi dan keadaan bangsa kami yang tidak baik-baik saja, ada begitu banyak persoalan di tengah-tengah pergumulan berbangsa dan bernegara kami. Soal kemiskinan, soal pendidikan, korupsi yang merajalela, penyakit-penyakit sosial masyarakat, dan banyak hal yang terjadi di sekitar kehidupan kami. Firman Tuhan memanggil kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja, untuk kami boleh menunjukkan bakti kami di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, di tengah-tengah kehidupan bergereja kami, dan lingkungan di mana kami hidup dan berada. Kami tidak saja berdoa, tapi kami juga mengambil bagian dalam perubahan-perubahan di sekitar kehidupan kami. Kami menjadi warga masyarakat yang baik. Kami menjadi orang-orang yang menghadirkan keluarga yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dalam peran kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami, sebagai suami dan istri, sebagai orang-orang muda. Kami mengambil peran dengan baik ketika kami bekerja di pasar, di kantor, di sekolah, di tempat-tempat usaha kami. Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, hikmat-Mu ada bagi kami, supaya apa yang menjadi bagian kami yang harus kami kerjakan, kami kerjakan itu dengan baik dan benar. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang diberkati melalui kehadiran kami. Kami tahu sekecil apapun peran kami, bahkan mungkin oleh orang lain itu tidak dianggap, Tuhan memperhatikan dengan baik. Tuhan memperhitungkan dengan baik, dan Tuhan akan memberkati itu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami sungguh percaya kami tidak pulang dengan kosong. Kami tidak pulang dengan sia-sia. Kami pulang dengan berkat firman Tuhan yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, yang memanggil kami untuk terus terlibat dalam perubahan-perubahan yang terjadi, yang kami bisa lakukan di depan. Ampuni kami karena itu Tuhan, jikalau Tuhan mendapati kami justru menjadi penyumbang bagi banyak persoalan di kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Baharui hati dan hidup kami, sikap dan tingkah laku kami. Jadikan kami orang-orang yang baik dan benar seturut maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dari mimbar ini Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, jemaat Maranatha Ibu, rayon 1 sampai rayon 27, bahkan jemaat tamu yang berbakti dalam persekutuan sore hari ini. Tuhan memberkati kehidupan kami, pergumulan kami, tugas dan tanggung jawab kami, usaha dan pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan. Kami berdoa, Tuhan memberkati kami, beri kuat dan sehat, beri hikmat-Mu bagi kami, agar kami terus menata dan mengelola kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengingat para janda, duda, yatim piatu, mereka yang ada dalam kelemahan-kelemahan fisik, disabilitas, mereka yang ada dalam berbagai pergumulan hidup, yang sakit, yang berduka, yang berbeban berat karena pergumulan-pergumulan hidup ini. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia,
yang setia pada janji, bahwa setiap orang yang menaruh harap sungguh kepadamu, yang bersandar kuat padamu, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong, menopang kami dengan jawaban-jawaban yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami taruh mereka semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Mereka yang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Mereka yang berduka dikuatkan dan dihibur. Mereka yang berbeban berat diberikan kekuatan dan keyakinan iman untuk terus bersandar dan berharap kepadamu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa bersama-sama dengan gereja-Mu, gereja Mesih Injili di Timur, gereja-gereja yang lain di sekitar pergumulan dan pelayanan kami, khususnya Gemit di lingkup sinode klasis dan jemaat-jemaat, secara khusus jemaat Maranatha Ibu dalam pergumulan pelayanan. Hari kemarin kami baru menyelesaikan persidangan majelis jemaat untuk mengevaluasi kembali pelayanan kami di semester pertama bulan Januari sampai Juni. Kami menemukan banyak hal di sana, tetapi untuk itu kami dipanggil untuk terus memperbaharui diri dan pelayanan kami, sehingga sisa pelayanan di depan dapat kami kerjakan lebih baik. Kami percaya Tuhan akan terus melengkapi kami. Tuhan akan memperbaharui kami dalam komitmen panggilan iman kami untuk melayani dengan setia dan tekun serta penuh tanggung jawab. Bersama dengan jemaat Tuhan yang kami layani, Tuhan memberkati di setiap kehidupan dan pergumulan mereka. Bagian-bagian terbaik masing-masing kami dapat kami berikan melalui pelayanan kami, melalui respon-respon kami terhadap program-program yang ada. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami tetap taruh seluruh program pelayanan yang akan kami kerjakan di depan. Bergandeng tangan kami mengangkat pelayanan ini, karena kami percaya Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka pintu berkat bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga, karena itu Tuhan memberkati unit-unit pembantu pelayanan, badan pengurus kategorial fungsional, panitia-panitia, termasuk di dalamnya panitia pembangunan Pastori 4 dengan pergumulan yang sementara dihadapi. Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, Tuhan membuka tingkap berkat, sehingga apa yang menjadi harapan kami semua dengan pekerjaan Pastori 4 ini, tahap demi tahap boleh diselesaikan dengan baik, dan kami akan menyaksikan kemuliaan Tuhan, kebesaran kasih Tuhan melalui proses ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa bersama-sama dengan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati dengan hikmat, dengan kasih dan kuasa Tuhan. Biar setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan benar. Kami percaya setiap orang yang keliru, yang salah, yang memilih jalan yang jahat, yang tidak Tuhan perkenankan, Tuhan akan membawa kembali mereka melalui proses-proses yang ada. Ada begitu banyak persoalan yang terjadi di depan mata kami, ketika kami melihat, ketika kami mendengar, ketika kami membaca. Kami semua dipanggil untuk menjadi bagian, untuk memperbaharui kondisi dan keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak tinggal diam. Engkau Tuhan yang terus bekerja, mengingatkan kami semua untuk mengambil bagian dalam perubahan-perubahan yang terjadi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami ingat jemaat Tuhan yang ada dalam sukacita, yang merayakan hari ulang tahun kelahiran 94 orang dan 13 pasangan nikah, yang mensyukuri penyertaan Tuhan dalam kehidupan dan perjalanan mereka bersama. Secara khusus kami berdoa untuk anak Marten Dandu. Hari kemarin boleh mengalami usia yang ke-12 tahun. Tuhan menyempurnakan segala ungkapan syukur. Apa yang kami naikkan, apa yang kami persembahkan, menjadi bagian tanda syukur kami atas berkat dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami pakai dengan baik dan benar untuk terus memuliakan nama Tuhan dalam berbagai bidang kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga.
Kami berdoa untuk semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Majelis rayon yang bertugas, pemain musik, song leader, petugas multimedia, tim muger, satpam dan karyawan gereja. Dan siapapun yang menaruh perhatian, kepedulian bagi pelayanan gerejamu, Tuhan memberkati. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini, dalam tunduk mereka mengangkat pergumulan mereka, membawa sukacita dan syukur mereka, Tuhan menyempurnakan segala doa dan harap kami kepadamu Tuhan. Tuntun langkah kami di kehidupan kami yang baru, di minggu yang kami percaya, Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ada begitu banyak hal yang kami mau minta daripada Tuhan. Tuhan tahu persis siapa kami, apa yang kami perlukan dan apa yang kami butuhkan. Biarlah Tuhan menjawab itu seturut maksud dan kehendak Tuhan saja. Ini doa dan sembahyang kami, ini isi hati kami. Mengampuni dosa dan salah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang hidup, pemimpin bangsa dan negara kami, pemimpin seluruh kehidupan kami. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita mengikuti warta pelayanan. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah pelayan firman yang melayani ibadah hari ini. Ibadah pertama dan kedua, Pendeta Flora Walfart Manafe. Ibadah ketiga dan keempat, Pendeta Amelia Reta Siokain. Majelis jemaat yang melayani dalam ibadah Minggu 9 Agustus adalah ibadah pertama, Rayon 4, 18, dan 27. Ibadah kedua, Rayon 5, 10, dan 11. Ibadah ketiga, Rayon 23, 26, dan 25. Ibadah keempat, Rayon 17, 20, dan 24. Dalam rangka menyukseskan ibadah IPI K3T pada 17 hingga 18 September 2026, tim PEL akan menggelar lelang lagu saat kebaktian 1 dan 2 pada Minggu 16 Agustus 2026. SD Gemit Owe Bufu akan melaksanakan pencarian dana berupa lelang pujian dalam rangka renovasi plafon dan lapangan futsal pada kebaktian pertama hingga keempat Minggu 9 Agustus. Mohon dukungan jemaat. PPA Maranatha akan menyelenggarakan pertandingan futsal antar pos sekolah minggu dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Jemaat Maranatha ke-140 dengan kriteria anak laki-laki usia 9 hingga 13 tahun merupakan Jemaat Maranatha, satu tim terdiri dari 8 orang. Pendaftaran hingga tanggal 5 Agustus 2026 dengan menghubungi Kak Anditaka dan Kak Yudit Mase. Pertandingan akan dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 13 Agustus 2026 pukul 4 sore hingga selesai. Kami juga membuka stand UMKM bagi jemaat Maranatha yang berminat. Silakan mendaftar di PPA Maranatha dengan menghubungi Mama Yuci. Jadilah bagian dari pameran Arsip Pemuda Titik Balik. Kami membuka kesempatan bagi pemuda yang ingin melayani sebagai talent puisi, divisi produksi dan instalasi, serta divisi keamanan. Informasi pendaftaran akan diumumkan melalui Instagram Pemara Official dan grup-grup pemuda wilayah. Badan Pendidikan membuka pendaftaran katekisasi pranikah pada 3 hingga 10 Agustus 2026.
Pertemuan perdana bagi para peserta akan berlangsung pada Selasa, 11 Agustus 2026 pukul 10 pagi di gereja. UPP Pasutri akan menyelenggarakan nikah massal bersamaan dengan HUT Jemaat Maranatha pada 15 Agustus 2026. Hingga saat ini, sebanyak 5 pasangan telah melengkapi persyaratan. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya mendiang Bapak Jibrail Pakuleo di Rayon 17 pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Gereja menerima baptisan kudus bulan Agustus pada Minggu 23 Agustus 2026. Jemaat dapat mendaftar hingga Kamis 20 Agustus 2026 dan mengikuti pengembalaan orang tua serta saksi pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 10 WITA. Kegiatan Sabtu Bersih pada tanggal 8 Agustus 2026 dikoordinir oleh Jemaat Rayon 6. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 26 Juli mencapai total 1.908 jemaat, terdiri dari 742 jemaat laki-laki dan 1.166 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa persembahan di rekening Floba Mora sebesar Rp50.000 dan di rekening pembangunan sebesar Rp1.600.000. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 25 hingga 31 Juli mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp187.037.650. Pengeluaran Rp41.167.750. Saldo akhir Rp103.869.900. Penerimaan untuk pembangunan Rp6.743.000. Pengeluaran Rp9.200.000. Saldo akhir pembangunan Rp40.495.953. Sekian warta minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Mama, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengakhiri persekutuan kita saat ini. Mari berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoa dan berbakti bagi bangsa adalah panggilan kita. Karena itu jangan merugikan pihak lain dengan tindakan negatif. Jangan menjadi sumber masalah bagi sesama. Sebaliknya, kembangkan talenta yang kita miliki. Berdoalah bersama keluarga bagi bangsa Indonesia. Belajar dan bekerjalah secara baik dan benar untuk membantu kemajuan masyarakat dan bangsa. Roh Kudus menolong kami. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian, mulai dari sekarang ini terus sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu hidup yang berkenan kepada Allah. Terbentang di antara samudra luas, ada hamparan padang sabana dan gunung batu yang menjulang. Disitulah negeri indah, anugerah Tuhan bagi gerejanya. Gereja Masehi di Chili di Timor. Wahai manusia, tahukah kamu apa yang Tuhan minta darimu? Bukan persembahan yang kau beri, atau pada sembahnya ibadah dan penyembahan yang semu, tapi penyerahan diri kepadanya. Bertindak adil dan penuh hati-hati, itulah yang dikehendaki Tuhan darimu. Peduli yang